محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mukadimah tadi khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam surat Al-Buruj, surat yang ke-85 dari 114 surat yang Allah turunkan untuk hambanya. Ayat yang khatib sampaikan berada pada ayat yang ke-8. Dalam ayat itu Allah mengingatkan kita semua sekaligus menginformasikan kepada kita, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ayat ini merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala benar, tidak mungkin salah. Dan kebenaran ayat ini dapat kita lihat dalam realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Ambil contoh apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Sudah setahun lebih mereka dizolimi, mereka disiksa, mereka dibombardir, dan tidak henti-hentinya penderitaan yang mereka alami. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, korban sudah berjatuhan. Lebih 40.000 orang yang meninggal dunia, mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100.000 orang yang luka-luka. Gedung hancur, masjid hancur, rumah hancur, lembaga pendidikan hancur. Dan kalau kita lihat dalam konteks yang khatib bacakan tadi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika ada orang yang ragu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada orang yang bimbang terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kelemahan imannya, karena ada unsur kefasikan dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan melalui firman-Nya bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan realita, membuktikan kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah katakan di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim, ini kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Al-Quran itu benar, merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wajib hukumnya bagi kita untuk mengimani Al-Quranul Karim. Sebagai konsekuensi kita telah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika kita melihat realita yang terjadi, ambil contoh yang saya sebutkan tadi di Gaza, Palestina, lantas bagaimana sikap kita yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW? Apakah lagi yang terjadi di Gaza, Palestina adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka kaum muslimin, mereka orang Islam, mereka bersyahadat. Kezaliman demi kezaliman dipertontonkan sedemikian rupa. Anak-anak dibunuh, orang tua dibunuh,
terbunuh, bahkan janin yang berada dalam rahim seorang ibu itu pun juga target pembunuhan yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel. Apa kita akan berdiam diri? Sudah tentu barang jawabannya adalah kita tidak boleh berdiam diri, berpangku tangan. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita terikat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau benar-benar ayat ini kita imani, kita pahami, lantas bagaimana wujud persaudaraan tersebut ketika saudara kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan 1 tahun lebih, mereka mengalami penderitaan. Rumah mereka hancur, mereka tinggal di kamp-kamp pengungsi, mereka tinggal di tenda pengungsian, hujan kehujanan, panas kepanasan, listrik nggak ada, air nggak ada, makanan nggak ada, sinyal handphone juga nggak ada. Saya yakin kalau kita saat ini berada di Gaza, kita nggak bakal kuat, saudara. Sekali lagi, kita nggak bakalan kuat karena iman kita berbeda dengan iman mereka. Mereka walaupun mengalami penderitaan semacam itu, tapi mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan di tenda-tenda pengungsian, mereka masih berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Mereka masih membaca Al-Quranul Karim, menghafal Al-Quranul Karim, menghatamkan Al-Quranul Karim, mengadakan haflah 30 juz Al-Quranul Karim mereka baca. Maka bagaimana Allah tidak berikan karunah kepada mereka? Ada yang meninggal dunia, darahnya bercucuran, darahnya wangi, wajahnya cerah, bersinar, mereka tersenyum. Ini yang disebut dengan karunah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena mereka berinteraksi dengan nilai-nilai Islam, mereka berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Allah berikan kebaikan kepada mereka. Makanya dalam khutbah Jumat yang singkat ini, khatib berkewajiban menyampaikan hal ini. Karena ini tanggung jawab kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini tanggung jawab kita sebagai orang Islam. Sebab kalau bukan kaum muslimin, siapa lagi akan membantu mereka? Ya, jadi pertanyaan, bagaimana cara kita membantu? Apakah setelah khutbah Jumat ini kita berbondong-bondong pergi ke Gaza? Tidak mungkin. Kita nggak bisa terbang karena kita bukan burung. Kita nggak berenang karena kita bukan ikan. Tapi ada cara yang bisa kita lakukan sebagai wujud merealisasikan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Yang pertama, mari kita tunjukkan empati kita. Kita tunjukkan kepedulian kita. Jangan sekali-kali keluar dari lisan kita penghujatan, penghinaan, pembulian terhadap saudara-saudara kita yang sedang menderita. Ada nggak orang model semacam itu? Ada. Bantu kagak, nolong kagak, dia hujat saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Dianggap mereka nggak mengaji, mereka tidak mengikuti kajian Islam, mereka tidak memperjuangkan sunnah Rasulullah SAW. Kalau bukan karena pembelaan terhadap bangsa dan tanah airnya, apa yang kita sebut untuk mereka? Seharusnya kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluman." Tolong saudara kamu yang melakukan kezaliman dan yang diperlakukan secara zalim. Bukankah mereka diperlakukan secara zalim? Mereka diusir dari kampung halamannya, mereka mengungsi dari utara ke tengah, dari tengah ke selatan, dari selatan nggak bisa kemana-mana lagi karena mereka diblokade. Akhirnya mereka dibombardir hampir setiap hari. Bahkan kemarin di Jabalia mereka pun juga dibom. Mereka sudah mengungsi di rumah sakitnya juga dibom, tenda pengungsiannya dibakar sehingga mereka hangus terbakar. Apa kita nggak sedih mendengar cerita semacam ini? Apalagi kalau kita lihat video yang dikirim oleh saudara-saudara kita di sana, bisa menetes air mata kita. Kita alhamdulillah masih bisa makan enak, tidur enak, bisa kesana kemari, bisa melakukan usaha, bisa bekerja, tiap bulan dapat gajian, bisa ganti handphone dan segala macamnya. Tapi saudara-saudara kita di sana, mereka mengalami penderitaan. Oleh karena itu perlu diingatkan, mari kita tunjukkan empati kita. Kalau sekiranya kita nggak mau bantu karena kesibukan kita, karena cinta dengan dunia, dia berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita untuk membantu mereka.
Masih banyak orang yang memiliki empati. Bahkan di Amerika, di Eropa, non-Muslim, wanita nggak pakai jilbab, pakai kaos oblong, celana pendek, dia turun ke jalan menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Itu non-Muslim. Lantas bagaimana orang yang mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam dia mengerjakan sholat, tapi dia tidak memiliki kepedulian terhadap umat Nabi Muhammad SAW? Apa yang akan dia jawab nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, jamaah memiliki doa mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita pernah mendengar Rasulullah SAW menjelaskan doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sulitnya kita selipkan antara doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang sedang menderita? Minimal kita mengucapkan Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami dan pejuang di Gaza, Palestina. Gak bisa bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami umat Nabi Muhammad SAW di Gaza, Palestina. Ya Allah, beri kesabaran kepada mereka. Ya Allah, jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada di jalan-Mu. Ya Allah, mereka yang luka-luka berikan kesembuhan kepadanya. Ya Allah, apa sulitnya kita berdoa semacam itu? Sebagai wujud sebagai seorang muslim mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kita berdoa kepada Allah pada momentum doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara azan dan qomat, ketika hujan turun, ketika kita safar, ketika di sepertiga malam terakhir setelah kita melakukan sholat tahajud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkeyakinan penuh, kenapa rakyat Gaza tegar hingga saat ini? Mereka diperlakukan secara zalim sedemikian rupa. Mereka tetap tegar. Mereka tidak menyerah. Mereka tidak mengibarkan bendera putih. Mereka masih melakukan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan bangsa Palestina dengan ibu kota suci Al-Quds. Kenapa? Karena doa dari kaum muslimin seluruh dunia, termasuk doa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk doa rakyat Indonesia di pegunungan, di pantai, di pulau, di kota besar, kota kecil. Mereka senantiasa mendoakan mereka. Doa itulah yang membuat ketegaran kepada mereka. Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan? Kita bisa memberikan infak terbaik kita. Ingat, harta yang diberikan Allah kepada kita ada hak fakir miskin, ada hak mustadafin, ada hak anak yatim. Di Gaza saat ini banyak anak-anak yatim. Di Gaza saat ini banyak mustadafin, fakir dan miskin. Kenapa demikian? Karena rumah mereka hancur, mereka tidak ada pekerjaan. Pelajar mahasiswa dia berhenti dalam pendidikannya sudah 1 tahun lebih. Dan ketika kita mengeluarkan infak sedekah kita tidak akan merugi. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'aunil akhi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita menolong saudara kita, yakinlah Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Dan itu sudah banyak contoh kasus. Tapi ketika seorang itu kikir, bin bakhil, bin pelit, bin sambilik, bin ceke, bin korek, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingatkan mereka. Allah akan menegur mereka dengan berbagai macam musibah, dengan berbagai macam bencana. Kita tidak ingin itu terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada bangsa dan negara kita. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan solidaritas kita. Allah tidak minta seluruh harta kita. Allah tahu kita ini sulit mencari harta, mencari nafkah. Allah tahu kita cinta dengan dunia. Makanya Allah katakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka infakkanlah sebagai rezeki yang telah kami berikan kepada kamu. Jadi Allah minta kepada kita, Allah serukan kepada kita sebagai rezeki untuk kita infakkan. Maka apa yang diserukan oleh protokol dalam Jumat kali ini kita sambut. Nanti kita gelar sorban, silakan untuk memberikan infak terbaik kita. Insya Allah ini akan meringankan beban mereka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya lagi yang dapat kita lakukan kepada saudara-saudara kita adalah kita menyebarkan berita-berita positif
untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin sehingga mereka memiliki sikap merealisasikan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin, di antara umat Nabi Muhammad SAW. Jangan kita yang menjadi orang mengoposi perjuangan saudara-saudara kita. Jangan kita mengeser berita-berita hoax, berita-berita yang mematahkan semangat umat Islam. Orang yang sebelumnya mau berinfak, gara-gara dia jadi nggak berinfak. Orang yang sebelumnya memiliki kepedulian, gara-gara dia akhirnya nggak memiliki kepedulian. Ini dosanya besar, saudara. Kenapa? Karena menjegal perjuangan umat Islam yang ingin membebaskan Baitul Maqdis, kota suci umat Islam di Palestina. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya kita berada di front terdepan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis, karena kota itu pernah dikunjungi oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi besar Muhammad SAW, khususnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Terakhir yang perlu juga kami ingatkan, sebagai wujud kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di Gaza Palestina, maka mari kita mengendalikan nafsu kita, terutama nafsu untuk kita makan dan minum. Upayakan kita mengkonsumsi produk-produk yang jelas-jelas memberikan sokongan dukungan terhadap kaum muslimin seluruh dunia. Jangan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang di dalamnya ada saham untuk pembunuhan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Kita harus memiliki sikap semacam itu secara tegas. Kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa sebulan penuh dalam bulan suci Ramadan. Kemudian dilanjutkan puasa Syawal, dilanjutkan puasa Yaumul Bid, dilanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Itu semua untuk melatih nafsu kita, supaya kita mampu mengendalikan kita. Jangan sampai uang yang kita keluarkan dapat diberikan persenjataan oleh musuh-musuh Islam, kemudian membantai saudara kita di sana. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan fakta yang singkat ini dapat kita pahami, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza Palestina diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang gugur mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang luka-luka disembuhkan oleh Allah dengan segera. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, khususnya sedang terbaring di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang terlihat hutang, Allah berikan kemampuan untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Karena Allah ada Tuhan yang Maha Kaya, pemilik alam semesta. Yang belum dapatkan jodoh, kita doakan mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pasangan beriman dan bertakwa. Allah hantarkan dalam kehidupan rumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum mendapatkan keturunan, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang akan melaksanakan perintah Allah, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan generasi yang membebaskan Baitul Maqdis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.